Perkenalkan, nama saya Lucia Trihaptati. Saya sebagai guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di Sekolah Dasar Negeri Nomor 20 Sejerak Lamau, Kecamatan Sekadau-Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Dek 1 tahun 2025. Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti Sekolah Tinggi Pastoral Ketak-Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini Selasa 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran fase B kelas 4 di SDN Negeri 20 Sejerak Lamau, semester genap dengan materi doa syukur dalam gereja. Demikianlah perkenalan saya pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pagi semua hari ini? Bagus. Jadi untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita buka dengan doa pembukaan. Boleh kamu yang pimpin doa? Nah, sekarang pimpin doanya. Semuanya kita ambil sikap berdoa ya. Semuanya, ayo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang bersifat bersyukur kepadamu karena Engkau telah memutuskan karena penyelamatan, meskipun Engkau sendiri harus menderita sampai wafat salib. Engkau menetapkan semua itu sebagai bukti cipta Allah dan kami sebagai keselamatan kami. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur karena selalu dikasihi dan dicintai oleh-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak. Materi kita pada pagi hari ini adalah doa syukur dalam gereja. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami doa syukur dalam gereja serta mewujudkan semuanya itu melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Nah, kemudian ada KKTP, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Baik, yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian doa syukur dalam gereja melalui diskusi kelompok dengan bahasa sederhana dan jelas. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna syukur dalam gereja melalui diskusi kelompok dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan di mana bisa ditemukan doa syukur yang bisa digunakan dalam gereja melalui kegiatan diskusi kelompok. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah kamu pernah mendengar tentang doa? Pernah atau tidak? Pernah. Nah, yang kedua, apa itu doa? Berbicara dengan Tuhan. Minta tepuk tangan semuanya.
semakin mudah saya mencoba, tapi tidak semudah melakukannya. Terkadang kita sudah merasa berkorban dengan orang lain, namun tak jarang apa yang kita lakukan tidak dianggap sama sekali. Sejatinya, berkorban itu erat dengan kata keikhlasan. Tak perlu menuntut orang yang untuk menganggap dan menilai apa yang sudah kita lakukan. Tapi, belajarlah berbuat sebaik mungkin dengan tujuan menabung bekal kebaikan. Ya, karena alasan itulah seringkali saya hanya bisa tersenyum ketika orang menganggap saya sudah berkorban untuk orang-orang terdekat. Saya hanya berbuat sebagaimana saya ingin diperlakukan. Tapi ketika orang menilai lebih, cukuplah pujian itu dikembalikan kepada yang lebih berhak untuk dipuji. Karena bagi saya, apa yang saya lakukan untuk kedua orang tua belum setimpal dengan apa yang sudah mereka lakukan. Saya hanya bisa memberikan benih dari keuntungan dahulu. Tapi kedua orang tua saya sudah berkorban dari sejak saya melahirkan hidup ini. Dalam hidup saya, Mama dan Mama yang sudah sangat berjasa dan banyak berkorban untuk saya. Diberi cobaan penyakit sejak kecil hingga dewasa membuat Mama dan Bapak diluputkan oleh saya. Bukan hanya berkorban materi, tapi pikiran dan waktu pun harus tercurahkan untuk saya. Mama rela tidak tidur bermalam-malam ketika penyakit saya sedang kambuh. Mama juga rela menggendong saya kemana-mana saat saya mulai lemas karena sakit. Beliau dengan telaten mengurus saya setiap saat. Bahkan Mama kehilangan ingatan karena waktunya habis mengurusi saya. Bapak penggodaannya tidak jauh lebih banyak dari Mama. Bapak tak pernah lelah menjemput rezeki agar saya bisa berubah jika penyakit itu kambuh. Bapak tidak terus mendidik saya agar bisa bangkit dan memiliki nilai yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, tadi kita sudah nonton video. Nah, sekarang kita diskusi kelompok. Kita bagikan kelompoknya masing-masing. Nah, coba ini tadi kelompok 1, kelompok 2. Nah, sekarang jawab pertanyaan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ada 6 pertanyaan SD. Nah, kerja kelompok. Ayo kerjakan di bukunya masing-masing. Di sana kita ya.
kelompok yang kemudian kita kaitkan dengan teks kitab suci, yaitu kita ambil dari bacaan kitab suci Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Nah, sekarang Ibu mau minta satu orang perwakilan dari kelompok 2 untuk maju ke depan baca teks kitab sucinya. Ayo. Iya. Ada teman-teman. Lukas ayat di Lukas bab 22 ayat 14 sampai 23. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Ketika tiba Ya. katanya kepada mereka, aku sangat ingin makan Paskah ini bersama-sama denganmu sebelum aku menderita, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai dia beroleh kebenarannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucapkan syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini, sebab aku manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Ya. Yuk, kembali tempat duduknya. Ini di bawah. Nah, baik anak-anak, setelah kita mendengar kutipan dari kitab suci, mari kita diskusi kelompok berdasarkan teks kitab suci. Nah, yuk, ada beberapa pertanyaannya. Ada 4 pertanyaannya. Sekarang mari diskusi kelompok. Kerjakan secara berkelompok berdasarkan 4 pertanyaan itu. Kerja kelompoknya masing-masing. Yuk.
Oke, tadi kita sudah kerja kelompok. Sekarang kelompok satu maju ke depan, satu untuk membaca hasil diskusinya. Maju ke depan, ayo. Perwakilannya maju ke depan. Selain mendengar kawannya baca hasil kelompoknya ya. Baca dulu soalnya. Apa yang telah dilakukan orang tua terhadap anaknya. Penulis kisah tersebut berkorban untuk sang anak. 2. Mengapa orang tua rela berkorban bagi anaknya? Perasaan bangga pada agar anaknya bisa bahagia. Perasaan apa yang diungkapkan penulis terhadap kedua orang tuanya. Perasaan bangga kepada orang tuanya yang rela berkorban untuknya. Apa sebutkan tulisan untuk kedua orang tuanya, pahlawan yang telah menyelamatkan anaknya. Apakah kamu pun merasa perjuangan dan pengorbanan orang tua bagi dirimu? Ya. Sebagai ungkapan syukur terhadap orang tuamu, apa yang bisa kamu lakukan untuk membalas perjuangan dan pengorbanan orang tuamu? Berdoa bagi mereka agar cepat sehat, panjang umur dan bahagia, berbakti kepada orang tua dan lainnya. Ya? Ya. Sudah dengar kawannya tadi membaca hasil diskusinya? Sekarang tepuk tangan untuk temannya. Sekarang Ibu minta satu orang untuk maju untuk membaca hasil diskusinya. Bapak yang diwakili? Ayo, maju. Di atas apa yang dilakukan bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Apa yang dikatakan Yesus ketika membagikan roti kepada para muridnya, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku dan diserahkan bagimu. Apa yang dikatakan Yesus ketika membagikan cawan berisi anggur kepada para muridnya, terimalah dan minumlah, inilah darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini untuk menyenangkan Daku. Sebagai murid Yesus, kapan kita mengenang dan melakukan pesan Yesus tersebut pada saat mengikuti perayaan Ekaristi? Oke. Ya, semuanya. Coba lihat ke depan masing semuanya. Tadi kita sudah mendengar
hasil dari diskusi yaitu kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo. Sebagai peneguhan, coba dalam kehidupan kita pasti pernah merasa sedih, cemas, takut, tapi juga merasa gembira dan bersukacita. Perasaan itu diungkapkan secara beragam. Orang yang sedang sedih mengungkapkan dirinya dengan mengurung diri, menangis, menuliskan kesedihannya, atau menemui teman-teman. Orang yang sedang gembira mengungkapkan kegembiraannya dengan bernyanyi, tersenyum, tertawa, bersyukur di dalam doa, mengajak teman-temannya jajan, memberi makanan kepada teman, atau mengadakan pesta syukur. Kemudian yang B, orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik dan mengasihi anak-anaknya. Kita bersukacita memiliki orang tua yang mengasihi kita. Mereka menunjukkan kasih sayang dan berjuang dan berkorban secara tulus. Kita perlu bersukacita karena memiliki orang tua yang baik. Kita bersyukur karena pendampingan mereka. Rasa syukur tersebut dapat kita ungkapkan melalui berbagai cara. Misalnya, berdoa bagi kesehatan mereka, mengucapkan terima kasih, membantu mereka mengerjakan tugas di rumah, mematuhi nasihat serta pesan-pesan mereka. Kemudian kita pasti memiliki cita-cita untuk membalas kebaikan mereka. Nah, kemudian pada malam sebelum menderita disalib, wafat dan dimakamkan, Yesus mengadakan perjamuan bersama para muridnya. Ketika mengambil roti, memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada murid, Yesus berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Kemudian Yesus mengambil piala berisi anggur, mengucap syukur, lalu memberikan kepada para muridnya sambil berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang diriku." Kata-kata Yesus sangat tegas menyatakan bahwa perjamuan malam itu melambangkan penyerahan diri Yesus untuk menebus dosa manusia. Ayo yang sana. Menjelang pagi, kata-kata Yesus itu terbukti. Yesus ditangkap, diadili, dijatuhi hukuman mati, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Tetapi 3 hari setelah wafatnya, Yesus bangkit. Hal ini membuktikan bahwa Allah tidak membiarkan Yesus binasa. Yesus dibenarkan Allah. Peristiwa ini menggemparkan dunia sehingga disebut sebagai kisah sepanjang masa yang diceritakan orang di seluruh bumi dari masa ke masa. Kita juga mengenal Yesus yang mengorbankan diri bagi keselamatan kita dalam perayaan Ekaristi secara khusus, yaitu dalam doa syukur agung. Doa syukur agung merupakan doa syukur dalam gereja untuk mengenangkan pengorbanan dari Yesus bagi para muridnya. Dan doa syukur agung dapat kita temukan dalam rumusannya,
yaitu dalam tata perayaan Ekaristi. Nah, baik. Sekarang Ibu mau tanya, pernahkah kamu mengalami momen di mana kamu merasa sangat bersyukur kepada Tuhan? Pernah atau tidak? Pernah. Pernah. Pernahkah kamu mendengar doa syukur dalam gereja dibacakan? Nah, pernah. Sekarang kita masuk pada tes somatik. Nah, anak-anak kerjakan soal yang ada di sini. Ya. Boleh dikerjakan di bukunya masing-masing. Tulis di bukunya masing-masing. Nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa. Hanya tulis jawabannya. Ya. Ini A, B, C, dan D. Tulis nomornya, kemudian jawabannya apa. Tidak usah tulis soalnya, tidak usah tulis A, B, C. Anak-anak sudah semua? Nah, kumpulkan tugasnya. Ayo, kumpulkan bukunya ke sini, Bapak Ibu. Bukunya. Ayo, kumpulkan sini. Tuh. Kamu juga. Ya, kembali ke tempatnya. Silakan itu. Baik, sekarang pelajaran kita sudah selesai. Nah, kita tutup pelajaran kita dengan doa penutup. Siapa tadi yang mimpin doa? Nah, coba ganti dengan kamu yang mimpin doa. Ya, yang sana. Kamu. Nah, bukan di sini. Ganti dulu. Nah, ya. Ya. Baiklah teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu pelajaran itu kami semakin mengenal dan memahami tentang memiliki hati yang bersifat cinta dan dari anak-anak yang masih Amin. Dalam nama Bapa dan Putra